Mungkin kita semua sebagai wibu udah kebanyakan nonton anime sama baca manga. Maka dari itu juga kalau udah banyak nonton anime sama baca manga, gua rasa kita pernah ngerasain banyak hal pas ngewibu itu. Salah satu hal yang mungkin lu pada pernah ngerasain adalah pas ngikutin suatu series, entah manga, entah anime, itu awalnya bagus banget dari segala hal, tapi pas di akhir itu series kok malah jelek. Di satu sisi juga ada kebalikannya. Ada yang awalnya kurang, awalnya jelek, tapi pas seiring jalannya cerita kok malah makin bagus, dan di akhirnya malah makin bagus juga. Maka dari itu juga gue mungkin mikir gitu, kayaknya lu pada pernah ngerasain hal ini gak sih? Karena gue pernah ngerasain hal itu juga. Dan topik video kali ini yaitu gue mau bertanya gitu ke lu pada dan sharing opini gue tengah malam ini. Opini tengah malam random kepikiran gitu. Mending suatu series anime, manga, atau apapun itu awalnya bagus banget tapi di akhirnya itu kurang, bahkan jelek banget. Atau mungkin startnya jelek, startnya kurang, tapi di akhirnya anyway, biar nyelarasin dulu deh ngomongin jelek yang gue maksud di sini apaan. Jujur bisa aja sih kita ngomongin jelek yang subjektif kayak genre atau apa, tapi kalau itu kan bisa banyak banget lah definisinya buat orang-orang, karena ya pasti apa yang gue suka belum tentu lu suka juga kan. Tapi di sini ngomongin kurang, ngomongin jelek itu sampai satu fandom yang ngikutin setuju kalau ya emang kurang banget ini ceritanya. Maybe kurangnya bisa dari ceritanya, bisa dari karakternya, ataupun kalau anime ya animasi, directing gitu-gitu. Karena indikator bagi gue ya, indikator ngeliat tuh series itu kurang atau kagak sih sebenarnya lihat target pasar ya, lihat fandom itu suka atau kagak gitu. Mayoritasnya kalau misalnya mayoritasnya banyak yang goreng sampai kayak konsensusnya itu setuju kalau misalnya itu kurang, ya maybe most likely orang yang selera aja kayak gitu juga ngerasa bakal jelek. Cuma gue nggak tahu lagi ya. Anyway, ngomongin contoh ya, awal bagus dan diakhiri dengan jelek, itu tuh apa ya, rasanya kayak dikasih harapan palsu sih buat gue. Lo ngeliat suatu hal di awal itu kayak menjanjikan banget, promising lah, masterpiece, ternyata ditutupnya dengan kurang, dengan jelek, itu kan ganggu ya. Bahkan bagi sebagian orang ya, mungkin kalau misalnya suatu cerita awalnya bagus tapi akhirnya jelek, itu bisa ngerusak seriesnya secara keseluruhan, dan kayak perjalanan itu sia-sia yang udah ditempuh dari belakang. Ini jeleknya gue maksud bukan ngomongin cerita sad end atau bad ending yang beneran jadi jelek ya, karena kalau misalnya sad ending, bad ending gitu sebenarnya bisa aja gimana pun caranya jadi bagus kalau misalnya eksekusi ya bagus. Gue ngomong kurang banget, ngomong jelek banget itu ya kayak contohnya mungkin anime The Promised Neverland, yang mungkin kekecewaan terbesar gue sebagai pembaca manga. Manganya overall bagus, konsisten, walaupun ada kurangnya tapi ya fine-fine aja most of the time. Dan animenya pas season 2 nih spesifik ya, dimana anime itu ngecover sampai manganya tamat, itu timpang banget sama season 1. Ngelewatin banyak momen penting di manga, karakter penting gak dipakai dengan bagus. Itu gimana ya, karena season 1 itu arguably bagus banget buat gue, dengan vibes anime yang condong horror thriller. Karena lu pikir deh, anime yang genre ya horror thriller kan kurang gak sih, banyak yang kurang gitu. Dan season 1 The Promised Neverland ngejanjiin hal yang berbeda dan emang bagus, perlu diakuin itu. Cuman pas season 2 aja tayang kok malah kurang banget gitu. Apalagi gue sebagai pembaca manga, walaupun makin kesana ceritanya di manga vibes horror thrillernya kurang ya gimana gitu loh. Kan ekspektasi lu kalau udah ngeliat season 1 bagus ya, ekspektasi lu season 2 aja juga bakal bagus banget kan kalau misalnya janjiin itu. Cuma kayak gimana, kayak gue tuh lebih prefer kalau yang awalnya jelek, awalnya kurang, tapi seiring jalannya cerita malah makin improve, makin bagus pelan-pelan, dan bisa dibilang akhirnya malah bagus. Sebenarnya mungkin justifikasi gue ke hal ini adalah saat suatu series itu jelek, di saat suatu series itu kurang startnya, itu apa ya, gue tuh selalu nemu gitu hal yang jadi daya tarik utama yang ngebikin gue ngerasa wah ini series kayaknya ada potensial nih buat bagus, kayak ada daya tarik tertentunya. Dan gue bisa nyebut contoh multimedia franchise gede kayak misalnya Bang Dream season 1 yang bagi gue off start banget, ataupun season 1 Uma Musume yang startnya juga kurang, tapi sering jalannya cerita buat anime yaitu franchise ya, mereka nemu caranya bikin cerita yang bagus dari awal sampai akhir itu gimana. Dan ini contoh yang kagak adil juga kalau misalnya gue nyebut Uma Musume sama si Bang Dream, karena itu tuh multimedia franchise dengan berbagai macam series di dalamnya, dan udah trial and error bolak-balik gitu. Kalau mungkin contoh adil dibandai di satu series aja, gue bisa pikiran Dungeon Meshi. Gue pribadi ya jujur, Dungeon Meshi itu awalnya kurang banget, bahkan ada beberapa bagian yang gue rasa jelek, tapi kayak ada hal yang menarik banget buat gue yang ngebikin gue pengen ngikutin ini series dari awal sampai akhir. Dan hal tersebut ada world buildingnya yang gue suka banget. Akhirnya gue mutusin ngikutin ini series tuh Dungeon Meshi, walaupun
awalnya kurang dan mungkin bisa aja gue drop gitu. Tapi akhirnya gue ngikutin sampai tamat gitu, yang malah makin bagus banget tuh ceritanya, perjalanan, dan improve banget segala hal yang di awal gue rasa kurang banget. Karena gue udah tamat baca manganya juga gitu, dan excited lah nunggu season 2-nya. Gue nggak tahu season 2 nge-cover sampai mana. Kalau misalnya bisa nge-cover sampai tamat itu gila sih. Tapi kalau misalnya nggak bisa ya 3 season juga nggak apa-apa kok. Dan gue rasa ya in term of animaga fantasi, Dungeon Meshi salah satu series fantasi terbaik yang pernah gue ikutin. Dari segala hal gitu, dari fight ya, dari world building ya, dari monster ya, atau apa ya, banyak banget itu hal yang gue suka. Bahkan dari over the top, bahkan dari gacanya juga gue suka Dungeon Meshi itu. Anyway, itu aja sih dari gue ya buat sharing opini gak jelas. Gue ini pikiran random pas ngikutin suatu series dan preferensi gue pribadi. Tapi ujungnya ya sejujur-jujurnya gue pengen kalau suatu series itu ya dari awal sampai akhir ya bagus gitu, kagak ada kurangnya di mana-mana pun juga. Karena itu menunjukkan karya yang konsisten kan, gak ada pengunduran dari segala hal. Malah mungkin ada improvement dari yang bagus malah makin bagus. Cuman ya gak bisa semuanya kayak gitu kan. Gue cerita gini ya karena emang banyak sih gue ngerasain kayak series yang awalnya bagus tapi akhirnya jelek, dan awalnya jelek tapi makin kesana makin bagus gitu. Mungkin contoh lainnya sih kalau anime original itu Licorice Recoil, gue awalnya gak suka banget bahkan itu, tapi pas sering jalan cerita juga ya fine-fine aja lah. Maybe ini pengaruh subjektivitas juga gitu. Tapi kalau misalnya suatu series dari awal sampai akhir bagus, lo ada kepuasan tersendiri kan, lo kesenangan tersendiri kalau bagus terus itu series. Tapi kadang juga ya selera gitu, udah gak bisa bohong kalau misalnya suatu series yang lo ikutin itu udah selera lo banget, kayak it's all the box gitu. Lo udah centang, wah ini genrenya ini, ceritanya kayak gini, karakternya kayak gini, tapi ternyata eksekusi jelek. Lo yang satu selera kayak gituan ya mungkin udah tahu, wah kok ini jelek sih gitu. Gua gak tahu juga ya, ini sorry banget, ini video gak jelas, pikiran tengah malam yang gue jadiin video. Udah gitu aja, bye.